Selamat datang di ibadah online GBI Woodward Palu. Saya akan menyampaikan beberapa informasi untuk Anda. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan, saudara dapat mentransfernya di nomor rekening yang ada di layar Anda. Atau saudara dapat mengumpulkannya saat beribadah online di rumah dan membawanya saat ibadah komunal di gereja kembali dibuka. Jemaat Tuhan juga dapat memberikan persembahan melalui scan barcode yang ada di layar Anda setelah ibadah online selesai. Demikian informasi untuk Anda. Tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah dan selamat beribadah. Puji Tuhan, Shalom saudara, apa kabarnya pagi hari ini? Kita bersyukur kita boleh ada pada hari Minggu. Saat ini kita semua percaya, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Mari sebelum kita menaikkan pujian syukur kita, mari siapkan hatimu sama-sama kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Engkau di tempat ini Tuhan. Karena satu hal yang kami percaya, Engkau hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin.
pertolonganmu begitu ajaib. Kau kan memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganku bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib. Kau tak memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji, bersorak buat Engkau. Jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama saudara. Sukacita dari Tuhan adalah kekuatanku. Sukacita dari Tuhan adalah kemenanganku. Sukacita dari Tuhan yang selalu menghiburku. Ku kan bersuka dalam Tuhan seumur hidupku. Lagi katakan, sukacita dari Tuhan adalah kekuatanku. Sukacita dari Tuhan adalah kemenanganku. Sukacita dari Tuhan yang selalu menghiburku. Ku kan bersuka dalam Tuhan seumur hidupku. Sebab Kau sumber sukacitaku. Bukan bernyanyi, bukan bersuka, hanya di dalam-Mu ku temukan sukacita yang sempurna. Oh, sebab Kau sumber sukacitaku. Bukan bernyanyi, bukan bersuka, dunia kan melihat Yesus sumber sukacita. Haleluya. Sungguh kami bersukacita. Mari sama-sama katakan, sukacita dari Tuhan adalah kekuatanku. Sukacita dari Tuhan adalah kemenanganku. Amin. Sukacita dari Tuhan yang selalu menghiburku. Ku kan bersuka dalam Tuhan seumur hidup. Mari saudara angkat tanganmu, katakan, sebab Kau sumber sukacitaku. Bukan bernyanyi, bukan bersuka, hanya di dalam-Mu ku temukan sukacita yang sempurna. Oh, sebab Kau sumber sukacitaku. Bukan bernyanyi, bukan bersuka, dunia kan melihat Yesus sumber sukacita. Mari angkat tanganmu, katakan, sebab Kau sumber sukacitaku. Bukan bernyanyi dan
bersuka, hanya di dalam-Mu ku temukan suka cita yang sempurna. Oh, sebab Kau sumber sukacitaku, ku kan bernyanyi, bukan bersuka. Dunia kan melihat Yesus sumber sukacita. Lagi katakan, sebab Kau sumber sukacitaku, ku kan bernyanyi, bukan bersuka. Hanya di dalam-Mu ku temukan suka cita yang sempurna. Oh, sebab Kau sumber sukacitaku, ku kan bernyanyi, bukan bersuka. Dunia kan melihat Yesus sumber sukacita. Dunia kan melihat Yesus sumber sukacita. Oh, oh. Dunia kan melihat Yesus sumber sukacita. Haleluya. Sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Saudara dapat memberikan persembahan saudara nanti saat gereja kembali dibuka, atau saudara bisa mentransfer di rekening yang tertera di layar kaca saudara. Baik saudara, mari siapkan hatimu. Kita akan lebih dalam lagi menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada
kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita kasih tepuk tangan bagi Allah kita. Oh Yesus Tuhan, Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Kau yang layak terima pujian. Terima kasih Tuhan, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, tiada seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Engkau baik dalam hidup kami. Sebab Engkau Allah yang setia, tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Mari katakan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Yes. Tak akan berubah sampai
tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ya Yesus, Saya akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, amin, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu Mari kita bangkit berdiri bersama. menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku.
bersyukur dan terima kasih untuk rancangan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah biarkan dan tinggalkan kami. Ketika kami mengalami masa-masa sulit dalam hidup kami, ketika kami mengalami masa-masa sukar, Engkau Allah selalu hadir bersama dengan kami, menolong kami, menopang kami, menguatkan kami. Bahkan firman-Mu berkata bahwa tak sehelai rambut pun kami jatuh tanpa sepengetahuan Engkau Tuhan. Itu sebabnya apapun kondisi yang kami alami saat ini, yang kami tahu Engkau ada selalu bersama-sama dengan kami, menguatkan kami, menopang kami, bahkan senantiasa menemani kami dalam kesulitan, dalam pergumulan sekalipun. Engkau selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, saatnya kembali firman-Mu saat ini akan berkati kami. Biarlah kami diberkati melalui firman-Mu, kami senantiasa dikuatkan di dalam Engkau, kami senantiasa menguatkan kepercayaan kami hanya kepadamu Bapa. Pengurapan-Mu Tuhan atas hamba-Mu agar hamba dapat menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kami pada saat ini. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, kita bisa lagi beribadah pada hari ini semua karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita masing-masing. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan yang mengikuti ibadah online pada pagi hari dan juga pendengar setia kami di Radio Proskune 105,8 FM. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Sikap Hati Kita di Masa Sukar. Sikap hati kita ketika kita menghadapi atau mengalami masa-masa sulit. Perlu kita ketahui bahwa masa sulit bukan saja nanti dialami hari-hari ini ketika kita mengalami masa pandemi, tetapi Alkitab mencatat bahwa sejak tokoh-tokoh dalam Alkitab, juga gereja mula-mula, orang-orang percaya mula-mula pun mengalami masa-masa sulit dalam hidup mereka. Mengalami masa-masa yang sukar, mengalami situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan. Dan saya kira bahwa kalau kita berada di posisi yang sulit, pasti itu sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Itu sebabnya banyak orang yang mau keluar dari situasi, dari kondisi yang seperti ini karena itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar dari kehidupan seorang Ayub yang tentunya tidak asing bagi kita. Bagaimana kita memiliki sikap hati yang benar ketika kita diperhadapkan, ketika kita sedang berada di situasi yang sulit hari-hari ini. Ketika kita sedang mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, yang kita tidak pernah pikirkan, yang tidak pernah terpikirkan dalam hidup kita dan terjadi. Bagaimana sikap hati kita ketika kita mengalami hal yang seperti itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat bahwa dalam Ayub pasal 1 sampai dengan pasal 2, jika kita membaca Alkitab di sana, maka Alkitab mencatat bahwa Ayub adalah salah seorang yang hidup takut akan Tuhan, ya. Seorang yang saleh, seorang yang dalam bahasa Inggris itu digunakan kata 3 kali dikatakan kata saleh di sana. Dalam versi King James menggunakan kata perfect, ya. Dan itu oleh narasi Alkitab atau penulis Alkitab 1 kali dan 2 kali Allah sendiri yang berkata ketika Allah berkomunikasi atau berinteraksi dengan iblis. Tuhan sendiri yang berkata bahwa Ayub itu memiliki kerohanian yang perfect, memiliki kerohanian yang saleh, yang baik, yang luar biasa. Tapi bukan berarti bahwa Ayub ini tidak berdosa, ya tetap berdosa Bapak Ibu. Karena Alkitab berkata bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa maka semua manusia telah berbuat dosa. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan belajar bagaimana sikap hati dari Ayub ketika diperhadapkan atau berada di situasi yang sangat sulit dalam hidupnya. Ketika dia berada dalam situasi yang sukar, ketika dia harus berada dalam kondisi yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga ketika kita memiliki sikap hati yang benar, kita tidak akan pernah curiga dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah meragukan Tuhan dalam hidup kita karena kita tahu bahwa Dia Allah yang bertanggung jawab. Dia Allah yang selalu hadir dalam hidup kita. Yang pertama yang harus kita miliki ketika kita berada dalam masa-masa sukar, yaitu menyadari bahwa semua yang ada pada kita itu adalah milik Tuhan. Kita harus menyadari bahwa
semua, segala sesuatu. Kata semua di sini tentunya bukan hanya berbicara soal materi, bukan saja berbicara hanya secara finansial, tapi juga itu berbicara suami, istri, orang tua, anak-anak kita, keluarga dekat kita, ya. Bukan saja berbicara soal materi, tapi juga berbicara tentang orang-orang yang ada dalam kehidupan kita. Dalam Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22, saya baca untuk kita sekalian. Dalam Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22, firman Tuhan berkata begini. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku juga akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak punya hak untuk mempertahankan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini. Saya ulangi sekali lagi. Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita tidak punya hak sama sekali untuk mempertahankan apa yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini atau apa yang kita sedang miliki hari ini. Karena semua itu adalah miliknya Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan punya otoritas, punya kedaulatan jika saatnya Dia mengambil dari hidup kita, karena itu adalah miliknya. Karena itu Matius pasal 6 ayat 21 dalam terjemahan sederhana Indonesia, ayat ini berkata begini. Karena di mana hartamu berada, di situ jugalah hatimu dan pikiranmu berada. Kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini, itu adalah milik Tuhan. Kalau kita menyadari hal itu, maka hati kita tidak terfokus kepada milik atau apa yang Tuhan percayakan kepada kita, tapi hati kita tetap melekat kepada Allah, Sang Pemberi apa yang kita miliki hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan begini bahwa jangan sampai kita kehilangan kasih kepada Sang Pemberi berkat itu. Jangan sampai kita kehilangan kasih kepada Sang Pemberi itu, oleh karena pemberian itu diambil daripada kita. Berapa banyak orang hanya mencari berkat dan tidak mencari Sang Pemberi berkat itu. Sehingga ketika berkat itu diambil dari hidupnya, maka dia mulai frustasi, dia mulai mempersalahkan semua orang, termasuk dia mempersalahkan Allah. Karena seolah-olah bahwa Allah tidak berlaku adil dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Ayub pasal 1 ayat 21 dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ayat ini berkata begini. Dengan telanjang tanpa membawa apa-apa, aku keluar dari rahim ibuku, katanya. Dan bila aku mati, aku pun tidak akan membawa apa-apa. Tuhan yang memberikan segala-galanya kepadaku dan Ia berhak mengambilnya kembali. Terpujilah nama Tuhan. Itulah sikap hati yang benar. Karena kita menyadari bahwa itu adalah pemberian Tuhan, kita datang ke dunia dengan telanjang, kata firman Tuhan. Dan kalaupun kita kembali, kita tidak punya hak apa-apa untuk mempertahankan sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, karena itu adalah milik Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berduka oleh karena kita kehilangan seseorang yang kita cintai? Hari-hari ini di media sosial ya, kita banyak diperlihatkan dengan status-status dari teman-teman kita, rekan-rekan kita, bahkan banyak orang yang kita kenal juga tidak ketinggalan ya. Ada juga hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang kita kenal dekat yang sudah mendahului kita. Pastinya orang yang ditinggalkan itu merasa bahwa kehilangan tanda petik ya. Karena kalau kita berbicara kehilangan berarti kita tidak tahu kemana dia pergi. Tapi kita tahu kan kemana tujuan mereka, khususnya sebagai orang-orang percaya. Nah, kita pasti pernah mengalami kehilangan orang-orang kita cintai, orang-orang kita kasihi, orang-orang yang begitu dekat dengan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semakin kita mendalami atau merasakan begitu dalamnya cinta kita kepada orang tersebut, maka tanpa kita sadari bahwa seringkali kita seperti kehilangan pengharapan. Karena seolah-olah kita menggantungkan seluruh hidup kita
kepada orang tersebut yang sudah meninggalkan kita. Termasuk juga kalau kita kehilangan harta, kita kehilangan sesuatu yang berarti dalam hidup kita. Tapi lihatlah bagaimana respon Ayub. Ingatlah bahwa Ayub ini kehilangan semua hartanya, ya harta bendanya, bahkan juga anak-anaknya. Tinggallah ia bersama dengan istrinya dan seharusnya istrinya memberikan support, memberikan dukungan, bahkan mereka saling menguatkan. Tapi Alkitab mencatat bahwa justru yang dilakukan oleh istrinya adalah dia berkata kepada Ayub supaya kutuki saja Allahmu. Untuk apa lagi mempertahankan hidup yang saleh? Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi respon Ayub sungguh luar biasa. Dia mengalami kehilangan yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa. Yang dia lakukan adalah dia sujud menyembah Tuhan dan berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bagaimana respon kita hari ini ketika sesuatu yang sangat berarti dalam hidup kita menurut kita, kemudian diambil dari hidup kita? Apakah kita tetap ada ucapan syukur? Apakah kita tetap ada pujian kepada Allah ataukah justru kita mulai meninggalkan jam-jam doa kita? Berapa waktu yang lalu ada seseorang yang telepon kepada saya karena dia mengalami sakit ya, dan mengalami sesuatu ya, pengalaman-pengalaman yang menyedihkan dalam hidupnya. Dia sempat bilang sama saya, Ibu, saya sudah tidak mau berdoa, saya sudah tidak baca Alkitab. Dia bilang saya sudah ini, saya sudah itu, dia mulai ini. Kemudian dia menyadari sendiri ya, satu saat kemudian dia bilang, akhirnya Ibu, saya diingatkan kembali sama Tuhan. Puji Tuhan dia bertobat ya. Dan dia bilang waktu saya baca Alkitab, saya berdoa, saya menangis sama Tuhan. Karena apa? Karena saya sudah mencurigai Tuhan berlaku tidak adil dalam hidup saya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami kehilangan, jangan biarkan atau jangan izinkan kasih kita hilang kepada Tuhan. Ketika Tuhan izinkan kita kehilangan apapun dalam hidup kita, jangan sampai kasih kita hilang kepada Tuhan. Seringkali orang yang kehilangan sesuatu maka seiring dengan kehilangan harta atau kehilangan yang dikasihi, kehilangan yang dicintai, maka dia juga kehilangan kasih kepada Tuhan. Mari kita belajar dari Ayub bahwa sekalipun dia kehilangan orang-orang yang mencintai dia, orang-orang yang dia kasihi, bahkan harta miliknya, tetapi dia tidak kehilangan kasih kepada Tuhan karena dia tahu bahwa itu semua adalah milik Tuhan. Yang kedua, Ayub meyakini bahwa hal yang baik maupun yang buruk itu semua terjadi dalam kedaulatan, dalam kendali Allah. Tidak ada yang secara kebetulan. Iya, sekalipun kita membaca tiba-tiba ya, ada segerombolan dan lain sebagainya dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Ayub. Tetapi bukan berarti bahwa itu bukan berarti bahwa itu di luar kendali Tuhan, bukan berarti bahwa itu di luar kedaulatan Allah. Ayub pasal 2 ayat yang ke-10 saya baca buat kita sekalian. Ayub pasal 2 ayat 10 berkata begini. Tetapi jawab Ayub kepadanya, ini kepada istrinya ya. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Lihatlah bahwa Ayub menyadari tetap ada dalam kedaulatan Allah. Sekalipun anak-anaknya semuanya mati, harta miliknya semuanya hilang, ya semuanya tidak ada lagi. Tetapi Alkitab berkata bahwa Daud berkata bahwa dia tetap memahami kedaulatan Allah mutlak atas semua yang terjadi. Dia berkata bukan cuma yang baik-baik saja kita akan terima, tapi mari juga kita belajar untuk menerima yang buruk atau yang tidak baik. Yang pasti bahwa yang buruk itu bukan dari Tuhan ya. Karena Alkitab mencatat begini, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah ya? Ada sambungannya, yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk, tidak ada sambungan dari Allah, berarti tidak ada sambungan kata dari Allah ya. Artinya bahwa semua yang baik yang Tuhan berikan kepada kita, kita terima dengan ucapan syukur. Tapi kalaupun kita mengalami sesuatu yang buruk menurut ukuran kita, sesuatu yang tidak menyenangkan, dan itu atas seizin Tuhan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya,
Mari kita belajar untuk menerimanya dengan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata bahwa dalam kesemuanya Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Seharusnya hidup orang saleh dan jujur serta mengasihi Allah, bagaimanapun saat ia menderita, mengalami sakit dan hidup dalam kesukaran, mempersalahkan Tuhan, tetapi tidak demikian dengan Ayub. Saya ulangi sekali lagi, seharusnya hidup orang saleh dan jujur serta mengasihi Allah bagaimanapun saat menderita, mengalami sakit dan hidup dalam kesukaran, tidak mempersalahkan Tuhan, tetapi justru dia berserah kepada Tuhan. Jangan kita berpikir bahwa kita sudah setia beribadah, kita sudah setia untuk melakukan bagian kita sebagai orang percaya, bahkan kita sudah terlibat dalam pelayanan, kemudian kita luput dari masalah dan pergumulan. Tidak. Tetapi kuncinya adalah, atau sikap hati kita adalah, ketika kita mengalami situasi keadaan yang seperti ini, ingatlah bahwa Allah tetap berdaulat di dalamnya. Allah tetap intervensi, Tuhan tetap pemegang kendali atas semua apapun yang terjadi bawah kolong langit ini, sehingga jangan pernah kita kehilangan kendali. Karena Allah tetap pegang kendali, jangan kita pernah kehilangan kendali sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga kita mempermalukan Tuhan karena kita kehilangan kendali. Kita lupa bahwa Allah tetap pegang kendali atas apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari sikap Ayub saat mengalami penderitaan. Dia jatuh sakit, hidup dalam kesukaran. Tidak gampang dia menyalahkan Allah sebagai penyebab satu-satunya atas apa yang dia alami. Tapi yang dilakukan oleh Ayub adalah tetap mau berserah dan memahami apa yang menjadi kehendak Allah atas masalah, atas kondisi yang dia alami. Mari kita juga belajar untuk memahami setiap kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apa sih yang Tuhan mau, apa sih yang Tuhan kehendaki atas peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam hidup kita yang tidak menyenangkan. Jangan kita hanya bersuka cita, bersyukur, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan ketika semuanya baik-baik kita alami. Dan ketika sesuatu yang tidak menyenangkan kita alami, kemudian kita mulai bersungut-sungut. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetaplah mengucap syukur dalam setiap keadaan apapun juga. Artinya bahwa mengucap syukurlah ketika Tuhan memberkati kita. Mengucap syukurlah ketika Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Dan tetaplah berserah, tetaplah memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Meskipun nanti jawaban Allah adalah tidak sesuai dengan apa yang kita mengerti atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi ingatlah bahwa Allah tetap pegang kendali. Allah tetap berdaulat atas apapun yang kita sedang alami hari-hari ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah kita kehilangan pengharapan karena kondisi yang semakin sulit yang kita alami hari ini. Kita pasti berdoa. Saya percaya bahwa Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ikut ibadah online saat ini, bahkan juga yang mendengarkan melalui radio Proskun ya. Kita semua berdoa, kita semua bahkan mungkin ada yang berpuasa supaya Tuhan pulihkan kondisi bangsa kita. Tetapi kalau sampai hari ini kita tetap mengalami, kita tetap ada di situasi yang untuk melakukan aktivitas di luar rumah sangat-sangat terbatas. Tapi ingatlah baik-baik bahwa Allah tetap pegang kendali. Sehingga kita tidak perlu kehilangan pengharapan karena kita percaya Tuhan ada dan bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, apa yang menjadi sikap hati kita ketika kita diperhadapkan atau ketika kita berada di situasi yang sulit seperti ini. Ketika mungkin pekerjaan Bapak Ibu, usaha Bapak Ibu, kesehatan Bapak Ibu, keuangan Bapak Ibu, rumah tangga Bapak Ibu, apapun juga, pendidikan, studi, apapun juga yang sedang dialami saat ini.
Mari miliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan sehingga kita tidak akan pernah mempersalahkan Tuhan. Yang ketiga adalah menyadari bahwa semua akan berakhir. Semua akan berakhir. Penderitaankah, air matakah, kesukaran, kesulitan, apapun yang kita alami hari ini. Ingatlah bahwa semua akan berakhir. Tidak ada yang abadi di bawah kolong langit ini. Tidak ada yang kekal di bawah kolong langit ini. Setiap situasi, keadaan, kondisi apapun yang kita alami, tidak ada yang abadi. Satu saat yang pasti akan berakhir. Cuma dua saja Bapak Ibu. Apakah masalah itu pergi dan tinggalkan kita? Apakah masalah itu kemudian Tuhan memberikan jalan keluar dan kita bisa bebas dari berbagai persoalan masalah? Atau yang kedua, kita yang tinggalkan masalah karena kita sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Kan cuma dua pilihan. Hanya dua yang akan terjadi. Apakah masalah itu diangkat dari hidup kita atau kita yang diangkat dari masalah tersebut. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu jangan kecewa atas setiap apapun yang kita alami. Jangan sampai kita berpikir bahwa mengapa harus saya Tuhan? Mengapa harus keluarga saya? Mengapa harus kami? Kenapa bukan orang lain? Dan kita mulai mencoba untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau kita memiliki pengenalan yang benar akan Allah kita, maka kita tidak perlu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Saya kira bahwa kalau anak-anak sungguh-sungguh mengenal orang tuanya, apalagi dalam keluarga itu katakan mungkin ada 2, 3 orang bersaudara, kalau cuma anak tunggal itu kan pasti gitu ya. Dia tidak perlu membanding-bandingkan dengan saudaranya yang lain. Tapi kalau mereka bersaudara mungkin 2 orang atau 3 orang atau lebih daripada itu. Dan mereka kenal betul siapa orang tua mereka, mama papa mereka. Bagaimana mama papa berlaku adil dengan anak-anak. Maka anak-anak tidak perlu membanding-bandingkan. Kenapa sih kakak, kenapa sih adik begini, saya kok begini. Tidak perlu untuk membanding-bandingkan karena mereka mengenal bahwa orang tua mengasihi mereka dengan seutuhnya tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Jangan kecewa, tetaplah percaya kepada Allah dan yakinlah suatu saat segala sesuatu yang kita alami pasti akan berakhir. Dan ini akan menolong kita, membawa kita untuk semakin mengenal siapa Allah kita. Kita semakin mengenal siapa yang kita percayai dalam hidup kita. Setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tentunya itu ada tujuannya, ada maksudnya. Bukan hanya sekedar terjadi kemudian tidak punya tujuan. Ada tujuan supaya apa? Supaya Bapak Ibu dan saya semakin mengenal siapa Allah kita. Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita supaya kita semakin tahu siapa Allah kita. Kita semakin mengenal siapa Allah kita. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayub pasal 42 ayat 5 sampai 6. Ini adalah pengalaman Ayub. Dia berkata begini. Ayub pasal 42 ayat 5 dan 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengenal siapa Allah kita dengan sempurna, kalau kita mengenal Allah kita dengan baik, dengan benar, maka kita tidak akan pernah mencurigai Allah dalam hidup kita. Mencurigai seolah-olah Allah berlaku tidak adil dengan kita. Di masa sulit, di masa sukar, hendaknya kata-kata atau keluh kesah kita, sikap kita, termasuk juga di dalamnya status kita di media sosial, tetaplah terkendali. Kita harus akui bahwa manusia kita kadang-kadang kalau sudah kesel gitu ya, rasanya kok terlalu berat beban yang kita alami, terlalu banyak persoalan, yang satu belum selesai, yang lain sudah datang lagi. Maka yang terjadi adalah kita mengeluh, kita berkeluh kesah, kita mulai mempersalahkan ini dan lain sebagainya. Bahkan tidak jarang orang-orang mulai membuat status di media sosial
Seolah-olah bahwa hanya dia satu-satunya orang yang punya beban dan orang lain tidak punya beban. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena apa? Kalau kita tidak bijak untuk membuat status termasuk juga keluh kesah kita, kata-kata kita kepada Allah, mungkin melalui doa kita, atau mungkin ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit kemudian kita mengeluh, kita berkeluh kesah. Kalau kita tidak memiliki hati yang bijaksana, dan ketika semuanya berakhir, kita bisa malu. Dan itu menjadi pengalaman dari Ayub. Kalau Bapak Ibu memperhatikan tadi dalam ayatnya yang ke-6, ayat ke-6, Ayub pasal 42, saya baca dalam bahasa Indonesia masa kini, ditulis begini. Oleh sebab itu aku malu mengingat segala perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub bilang, saya menyesal. Saya malu dengan kata-kata saya karena pasti juga Ayub adalah manusia biasa seperti Bapak Ibu Saudara dan saya. Walaupun di pasal-pasal pertama, kedua dikatakan Alkitab bahwa Ayub tidak berdosa dengan mulutnya. Tapi dengan apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabatnya, sahabatnya mulai menuduh, sahabatnya mulai berkata memang kamu berdosa, memang kamu bersalah dan lain sebagainya yang disampaikan oleh sahabat-sahabatnya. Pasti juga hati Ayub ini akan berubah gitu ya. Pasti juga dia mulai memikirkan sesuatu yang tidak baik. Itu sebabnya Alkitab berkata, oleh sebab itu aku malu ketika aku mengingat segala perkataanku, dan dia menyesal. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bijak-bijaklah ketika kita membuat status di media sosial kita di saat Bapak Ibu dan saya mengalami persoalan, supaya jangan kita mempermalukan diri kita sendiri, dan juga pasti jangan sampai mempermalukan nama Tuhan. Orang tahu bahwa kita ini orang-orang yang setia beribadah. Status kita status yang rohani. Tapi ketika mengalami masalah, justru statusnya yang mempermalukan. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sikap hati yang ketiga atau sikap hati yang benar ketika kita mengalami masalah adalah menyadari bahwa semua akan berakhir. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal di bawah kolong langit ini. Sebesar, seberat apapun yang kita alami saat ini, yang sedang dialami oleh bangsa dan negara kita, ingatlah bahwa satu saat yang pasti semua akan berakhir. Tentunya cuma hanya dua. Kalau bukan masalah itu diangkat dari hidup kita, kita yang diangkat dari masalah tersebut. Karena itu jangan pernah berkeluh kesah dengan setiap apapun yang kita alami. Belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Belajar untuk mempercayai Tuhan di atas segala-galanya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada seorang petani coklat yang harus jemur coklatnya. Namun karena petani ini waktu pagi hari dia keluar kemudian melihat cuaca, dan dia mendapati bahwa pagi itu mendung. Sehingga apa yang terjadi? Dengan agak kesal, dengan agak mungkin marah-marah, bersungut-sungut, maka dia mengurungkan niatnya untuk menjemur coklatnya hari itu. Kemudian dia bepergian entah kemana seharian. Apa yang terjadi? Ternyata pada jam 9 pagi matahari mulai memancarkan sinarnya, dan dari sejak jam 9 sampai sepanjang hari itu panas begitu luar biasa. Sekalipun waktu pagi, waktu si petani itu waktu keluar dia melihat di luar, ternyata hari itu cuacanya mendung. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dengan sangat menyesal karena tidak sabar menunggu, maka si petani ini berkata, coba kalau saya sabar tadi, maka coklat saya pasti akan kering. Karena ternyata 30 menit setelah dia keluar dari rumah, matahari sudah mulai memancarkan sinarnya. Dari jam 9 sampai sore begitu panas.
Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang saya mau katakan bahwa jangan kita terburu-buru menilai sesuatu dalam hidup kita. Tapi kita minta hati yang bijaksana, kata firman Tuhan. Kita minta hati yang bijaksana sehingga kita tidak mudah dan tidak gampang, tidak terburu-buru untuk menilai Allah ketika kita mengalami berbagai hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Apapun di sekitar kita, apapun yang kita sedang alami hari ini, apapun yang dialami oleh bangsa kita, segala upaya sudah dilakukan oleh pemerintah kita, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Mereka sudah melakukan bagian mereka dan terus melakukan. Dan jika sampai hari ini kita belum bebas dari COVID-19, ingatlah bahwa jangan terburu-buru menilai Tuhan dalam setiap keadaan apapun yang kita alami. Miliki hati yang bijaksana supaya kita tidak berdosa dengan bibir kita. Kita tidak berdosa ketika menanggapi, meresponi apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kita tetap memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan. Saya akan bacakan satu kata bijak yang saya buat sendiri. Seperti apa pengenalan dan kedekatan kita dengan Allah sangat mempengaruhi respon dan sikap hati kita di masa sulit. Saya ulangi, seperti apa pengenalan dan kedekatan kita dengan Allah sangat mempengaruhi respon dan sikap hati kita di masa sulit. Karena itu jangan pernah ragukan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Karena semua yang ada pada kita saat ini adalah milik Allah. Semua yang terjadi dalam hidup kita ada dalam kendali Allah. Dan semua yang kita alami tidak ada yang abadi. Karena pada akhirnya semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Tetaplah setia pada pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Tetaplah teguh iman, percaya, pengharapan kita dalam kondisi apapun juga. Karena Dia Allah yang berjanji dan pasti menggenapinya. Setiap akhir dari semua peristiwa apapun dalam hidup kita, tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Mari tunduk kepala, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang kami boleh dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah kami senantiasa dimampukan, biarlah kami senantiasa diingatkan, biarlah kiranya Roh Kudus yang akan terus menolong kami, agar kami tidak pernah menyangkal iman kami hanya karena berbagai persoalan masalah yang kami hadapi. Tapi biarlah kami memiliki sikap hati yang benar, meresponi setiap kondisi keadaan apapun juga dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, bahkan juga di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Biar kami tetap senantiasa memuji dan menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tetap pegang kendali untuk apapun juga yang terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara, kita akhiri ibadah kita. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu
besar setiamu Tuhan di hidupku. Sorak-sorak bagi Allah kita, haleluya. Biarlah setiap kami Tuhan tetap mengakui bahwa sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami. Walaupun kami melewati masa-masa yang sulit dalam hidup kami mengalami keadaan yang tidak menyenangkan, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kasih setia Tuhan selalu nyata, sempurna dan tidak pernah berubah. Kami puji dan kami muliakan nama Bapa. Kami bersyukur, kami sungguh berterima kasih punya Allah yang seperti Engkau. Engkau Allah yang tidak pernah berubah oleh keadaan apapun juga. Engkau Allah yang tetap setia, Engkau Allah yang kekal. Engkau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini kami boleh ada semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang akan terus melanjutkan kasih setiamu, rahmatmu, anugerahmu, pertolonganmu Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Dalam hidup keluarga kami, bahkan juga di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab kami. Dalam kehidupan berjemaat bahkan berbangsa dan bernegara. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah pengharapan kami, Engkau kekuatan kami, Engkau yang menjadi alasan satu-satu yang kami tetap ada sampai hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini Tuhan hamba berdoa menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online pada saat ini. Bahkan juga para pendengar setia kami di Radio Proskunil. Tuhan yang akan terus menuntun, membimbing, menolong, menyertai dalam kehidupan mereka. Apapun pergumulan, persoalan, masalah yang mereka hadapi, biar mereka tetap senantiasa memiliki sikap hati yang benar di hadapan Engkau. Ya, Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan tidak pernah biarkan dan tinggalkan kami. Menghadapi dan mengalami masa-masa yang sulit sekalipun, Engkau tetap selalu ada, menguatkan kami, menopang kami, menolong Ya, kami. Yesus, Terima kasih amin. Tuhan, terpuji nama-Mu. Yang dalam kelemahan tubuh, yang terbaring sakit di ruang pun di rumah sakit, kami berdoa tangan Tuhan yang akan menjamah dan memulihkan mereka, menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Berikan kekuatan pengharapan. Yang berduka cita Tuhan, Engkau berikan penghiburan di tengah-tengah duka cita yang mereka alami, sehingga mereka tidak akan larut dengan duka cita yang mereka alami, tapi mereka tetap memiliki pengharapan bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan mereka. Hamba berdoa menyerahkan seluruh pekerjaan anak-anak-Mu, usaha mereka Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersepakat saat ini berdoa untuk pemerintah kami. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan, kesehatan, kekuatan, kemampuan yang daripada Tuhan yang akan mampukan dan menolong. Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri, para pengambil kebijakan di bangsa kami, kepala-kepala daerah sampai ke pemerintahan yang terendah. Tuhan Engkau menolong dan memampukan mereka segala upaya yang mereka lakukan untuk memutus rantai COVID-19. Tuhan Engkau tolong vaksinasi yang terus dilakukan, Tuhan kiranya akan memberkati. Bahkan juga tersedianya obat-obatan bagi para pasien yang sedang dirawat saat ini. Tuhan Engkau tolong dalam nama Tuhan Yesus. Para tenaga kesehatan yang terus berupaya memberikan perawatan kepada saudara-saudara kami yang terpapar COVID, Tuhan Kau tolong mereka, Kau berikan kekuatan, berikan pengharapan, Kau berikan hikmat sehingga setiap tugas dan tanggung jawab mereka boleh lakukan dalam kekuatan dan pertolongan Tuhan. Memberkati para tenaga medis dalam tugas dan pekerjaan mereka. Juga Engkau menolong bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Bapa. Perlindungan Tuhan atas bangsa dan negara kami. Keamanan bangsa kami terus serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan kira akan menolong aparat yang bertugas. Hikmat yang daripada Tuhan yang akan mampukan dan menolong mereka. Sehingga mereka dapat melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Dan kami boleh tetap senantiasa menikmati keamanan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Anak-anak-Mu yang memberikan persembahan juga Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan akan mengembalikan berkat-Mu secara berkelimpahan di tengah-tengah usaha dan pekerjaan mereka. Bahkan juga jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, bahkan hari ini. Biarlah kasih karunia Allah senantiasa melimpah-limpah dalam hidup mereka dan juga kasih mereka kepada Engkau semakin hari semakin bertambah-tambah. Terima kasih Tuhan, kami memberkati gembala kami, kesehatan, kekuatan, pengurapan daripada Tuhan yang akan terus mampukan dan menolong gembala kami dalam menggembalakan jemaat Tuhan di tempat ini. Bahkan juga semua yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan kiranya akan mengurapi semua yang terlibat melayani hari ini. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Kami percaya segala sesuatu yang kami lakukan karena kami mengasihi Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan. Seluruh kehidupan kami, bahkan
Setiap rencana, tugas dan pekerjaan kami di sepanjang minggu yang akan berjalan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong, Tuhan menyertai, Tuhan mendahului, Tuhan memampukan kami. Ya, Tuhan berikan hikmat sehingga apa yang kami lakukan kerjakan dengan kedua tangan kami. Ya disertai takut akan Tuhan, kami percaya dibuat Tuhan berhasil dalam nama Ya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanyalah bagi-Mu Tuhan yang layak menerimanya. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersyukur kepada Terima Tuhan. kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Tuhan menyempurnakan pujian penyembahan kami. Tuhan menyempurnakan firman-Mu yang hamba-Mu sudah sampaikan. Tuhan menyempurnakan setiap doa-doa permohonan kami. Dan biarlah semuanya kami kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan. Biarlah kiranya kasih karunia rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Ya, Kudus Yesus. yang akan terus menuntun, membimbing, menolong, menyertai kita, bahkan Amen. menguatkan kita sekalian Ya, mulai Yesus. hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Percaya sama-sama saya katakan amin.